Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi Ihsanul Amal? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga kaum itu sendiri mau berbuat untuk merubahnya. Kemajuan teknologi di masa sekarang sangat berkembang dengan pesat. Banyak kemudahan-kemudahan dengan teknologi. Seiring perkembangannya, teknologi juga tumbuh dengan segala sisi negatifnya, mulai dari maraknya pornografi, perdebatan-perdebatan di media sosial, hingga anak-anak yang kecanduan main game. Melihat kondisi tersebut, bagaimana cara terbaik kita semua untuk menyikapi perkembangan teknologi? Teknologi yang kita terima saat ini adalah buah dari pikiran akal manusia di masa yang dahulu. Berangkat dari sebuah kegelisahan, kerumitan, kesusahan di dalam melakukan segala sesuatu. Kita ambil umpama contoh handphone yang kita nikmati sekarang ini. Dahulu semua ini tidak tersedia. Akhirnya orang mencoba memikirkan di dalam kerumitannya bagaimana berkomunikasi terhadap satu sama lain. Dulu kalau orang tua kita mau berkomunikasi itu dia kirim surat. Kalau telepon itu kan adalah sesuatu yang amat mahal. Saya ingat dulu ketika ingin menelpon itu antrinya ke wartel luar biasa panjang, karena butuh usaha yang luar biasa ketika kita ingin mendaftar, habis itu menunggu antrian baru sampai giliran kita bisa menelpon. Itu kan perlu upaya yang luar biasa. Manusia itu punya akal pikiran yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Akhirnya manusia berpikir ketika dia mengalami sebuah kerumitan, bagaimana mengatasi kerumitan tersebut. Ketika kita ini begitu sulit untuk berkomunikasi dengan orang yang jauh atau dengan keluarga kita yang jauh, lalu kita memikirkan bagaimana caranya agar kita bisa berkomunikasi dengan cepat. Lalu lahirlah akhirnya telepon. Telepon di masa dahulu tentu berbeda dengan telepon di masa kita yang sekarang yang sudah dapat kita akses dimanapun dan kapanpun. Di masa dahulu kalau orang mau telepon itu perlu duduk di satu tempat, tidak lepas daripada kabel. Dengan kondisi tersebut orang masih mengalami kerumitan. Akhirnya bertanya lagi bagaimana caranya telepon itu bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Lahirlah telepon genggam atau yang kita sebut dengan HP di masa tahun sekitar berapa saya pun lupa. Dan ketika saat itu cuman bisanya SMS dan telepon, orang bertanya-tanya lagi bagaimana caranya semua informasi itu bisa diakses lewat genggaman tangan. Akhirnya kan muncul lagi nih yang namanya smartphone. Jadi teknologi yang kita terima saat ini, yang kita nikmati saat ini merupakan sebuah jadi kemajuan pikiran manusia untuk mengatasi segala kerumitan dan kesusahannya di dalam kehidupan. Dan tentunya teknologi yang kita terima saat ini tidak akan stagnan di tempat. Dia akan terus berkembang di masa yang akan datang sesuai dengan kesulitan-kesulitan yang kita terima di saat ini. Itulah zona, istilahnya apa ya, siklus kehidupan seorang manusia. Dahulu kehidupan kita tidak penuh dengan teknologi, sekarang kita sudah full teknologi. Kalau kita bicarakan apakah teknologi sekarang ini punya efek ya, punya pengaruh terhadap kehidupan kita sekarang, iya, pengaruhnya banyak, baik itu yang positif maupun yang negatif. Yang namanya sesuatu perubahan itu tidak lepas daripada pengaruh. Apakah nanti pengaruhnya itu baik untuk kehidupan kita
ataupun nanti memberikan dampak buruk bagi kehidupan kita. Semuanya tidak bisa kita hindari. Yang namanya teknologi itu mirip laksana kita memegang pisau. Tergantung dari siapa yang menggunakan. Apakah nanti pisau itu digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, atau pisau itu digunakan untuk sesuatu yang mudarat, melukai orang lain, atau sesuatu yang buruk. Tergantung dari siapa yang menggunakan pisau tersebut. Demikian halnya dengan teknologi. Teknologi dia tumbuh berkembang bersama dengan hal-hal yang positif maupun negatif. Kita contoh hal yang sederhana, media sosial. Dulu tidak ada media sosial, kita cuman bisa berkomunikasi, berinteraksi, berkehidupan dengan orang-orang di lingkungan sekitar kita, baik itu lingkungan rumah maupun lingkungan kerja. Kalau di zaman sekarang, orang bisa berinteraksi dan berteman dengan siapapun. Bahkan dengan artis yang kita idolakan pun kita sudah bisa mengetahui seperti apa kegiatannya, apa aktivitasnya, apa kesukaannya. Semua bisa kita lakukan. Media sosial sendiri sampai hari ini itu fiturnya jauh sangat berkembang. Dan fenomenanya yang kita temukan di media sosial ya isinya banyak. Ada yang isinya kebaikan seperti tausiah, ada yang nasihat-nasihat, ada yang men-share tulisan, bagaimana dia membuat latihan membuat karya tulis, men-share hal-hal yang baik, yang bermanfaat, ataupun sebaliknya. Ada yang mengumbar aurat, ada yang mengumpat, ada yang mencaci maki, bahkan kan sering kita melihat ada perdebatan-perdebatan yang tiada akhirnya di media sosial. Apakah teknologi dikatakan buruk? Tidak. Bukan teknologinya yang buruk, tapi kitanya sendiri selaku pengguna. Laksana pisau tadi tergantung dari siapa yang menggunakan. Kalau yang menggunakan itu sendiri adalah orang yang punya pikiran yang baik, punya hidup yang lurus, maka dia pun akan menggunakan segala sesuatu itu untuk kebaikan dan kemaslahatan. Beda halnya dengan orang yang punya visi hidup, tujuan hanya untuk bersenang-senang, maka tentunya dia akan menggunakan teknologi untuk sesuatu yang kurang bermanfaat, main-main, dan atau sesuatu yang memang dianggap sia-sia. Ada satu kutipan di dalam ayat Al-Quran, wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra sendiri kalimatnya artinya adalah bacalah. Yang jadi pertanyaan kita dulu kan ketika belajar sirah, Iqra itu sendiri tujuannya apa? Perintah membaca, kemudian apa yang dibaca? Oleh Allah Ta'ala sendiri kan ternyata dijelaskan lagi di dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain kan, banyak kalimat kalimat Al-Quran yang menjelaskan. Contohnya kan kalimat wal tandur nafsum ma qaddamat liqad, ya, agar manusia memikirkan bagaimana kehidupannya di masa yang akan datang. Kalimat Iqra sendiri berkaitan bagaimana orang bisa menganalisa, menelaah, mendalami, menginterpretasi akan perubahan-perubahan di dalam hidupnya. Terkait dengan kebijaksanaan dalam menggunakan teknologi, Allah Ta'ala telah mengkaruniakan kepada kita manusia, yaitu akal pikiran. Akal pikiran yang membuat kita berbeda daripada makhluk lainnya. Akal pikiran sendiri ada sebagai sarana bagi seorang manusia untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau di dalam perkembangan pendidikan, dalam pertumbuhan seorang manusia, ada yang namanya istilah akil balik. Akil balik itu kan sering kita istilahkan bahwa kalaunya anak sudah akil balik, maka orang itu, si anak itu sudah menanggung semua akibat dari perbuatannya sendiri. Balik sendiri kan artinya ada kematangan secara biologis, pubertas sering kita menyebutnya. Sementara untuk kalimat akil sendiri, yaitu adalah
anaknya yang berakal. Akal itu maksudnya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, dimasukkan sekarang kan karena siklusnya sudah berubah nih, siklus zaman sudah berubah. Kalau zaman dahulu siklusnya akhlak budi itu tumbuh dan terawat dengan baik, teknologi masih belum berkembang dengan pesat. Di zaman sekarang itu kondisinya terbalik, teknologi berkembang dengan pesat dan ternyata akhlak dan budi itu justru menurun. Semua ini kan ada pengaruhnya sedikit bagaimana kita mengembangkan dan menumbuhkan bagian akilnya si anak tadi. Kalau kita melihat perkembangan sekarang, anak-anak itu baliknya semakin tahun semakin cepat ya. Kalau dulu kan selesai, saya ingat saya dulu kan selesai sanawiyah baru balik. Kalau sekarang kita sudah menemukan anak-anak kelas 7 SMP, kalau anak kelas 6 SD, bahkan yang kelas 5, kelas 4 pun sudah ada yang akil balik. Artinya kan kematangan biologisnya itu semakin hari semakin cepat pertumbuhannya. Hal itu kan berbanding terbalik dengan kemampuan akilnya anak sendiri. Bagaimana dia membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Terkait dengan bagaimana caranya, tadi kan di awal, bagaimana caranya agar kita bisa bijaksana menggunakan teknologi, maka kita kembalikan lagi ke kalimat Iqra tadi kan, kita coba analisa dulu kira-kira kendala kita atau permasalahan anak di dalam menggunakan teknologi itu seperti apa, atau memang kita sendiri yang bermasalah dalam memahami teknologi. Kita coba telaah dulu. Di anak-anak yang paling sering dikeluhkan orang tua itu paling besar itu adalah permainan game, habis itu pornografi. Sering kita melihat ketika si anak main game, kita ada yang istilahnya cuek terhadap sikap anak ketika dia main game, ada juga yang langsung memutus HP-nya diambil, langsung disimpan dan anak dimarahi. Apakah itu termasuk hal yang tepat? Kita tidak bisa mengistilahkan apakah itu hal yang tepat atau tidak ya. Masing-masing orang kan punya pikirannya berbeda. Namun kita punya gambaran kalau seandainya kondisinya diubah dibaliknya. Ketika kita melihat anak main game, kita tidak langsung serta-merta mengambil HP tersebut. Ada yang namanya komunikasi, yang itu tuh bisa kita maksimalkan. Kita dekati si anak, kita tanyakan dulu dia main game apa, apakah dia memang sudah memahami betul game yang dia mainkan itu atau tidak. Kemudian manfaatnya, maslahatnya, mudaratnya bisa kita tanyakan. Kamu main game apa? Sehari ini sudah berapa jam kamu menghabiskan waktu main game tersebut? Kita tanyakan lagi. Kalau jadi sudah jawab pertanyaan tadi kan kita tanyakan, kira-kira kalau menurutmu game ini bermanfaat atau tidak? Si anak itu punya pikirannya baik sebenarnya. Dia punya kemampuan untuk menalar itu. Tinggal kita biasakan dan kita tumbuhkan. Ketika sudah kita tanyakan menurut dia baik atau buruk, seorang manusia pasti tentu mengatakan nanti. Kalau memang itu buruk, dia katakan buruk. Kalau memang tidak bermanfaat, dia katakan tidak bermanfaat. Ketika sudah sampai ke tahapan itu, kemudian kita bisa kita tanyakan. Dan kita sampaikan perasaan kita bahwa abah, mama kurang merasa senang ketika Ananda satu hari penuh menghabiskan waktu hanya untuk bermain game. Bisa kita tanyakan lagi, kira-kira seandainya nanti Allah Ta'ala cabut nyawa Ananda saat main game, kira-kira kamu ikhlaskah, ridhokah? Kalau abah mama tentu tidak menginginkan kondisi tersebut. Adanya komunikasi seperti itu, kita akan latihan membimbing anaknya. Si anak pun juga mulai terbiasa memikirkan apa maslahat dan apa mudarat dari apa yang dia lakukan. Kalimat Iqra sendiri tadi yang disampaikan di Al-Quran tadi kan kaitannya banyak di dalam Al-Quran. Contoh kalimat afala taqilun, afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak memikirkan, apakah kamu tidak mencoba merenungi apa yang kita lakukan? Di anak-anak sekarang atau di perkembangan teknologi sekarang, orang lebih sering main di area dangkal. Area dangkal itu dalam artian hanya sekedar senang-senang. Kita tidak terbiasa dilatih untuk mempertanyakan apa yang kita lakukan. Apakah ini baik, apakah ini buruk,
apakah ini bermanfaat ataupun ini memberikan mudarat, apakah ini melalaikan kewajiban kita atau justru membantu tugas kita. Sering kita tidak menanyakan itu. Kadang-kadang ada terlintas pikiran seperti itu, namun kita coba mengabaikannya lagi. Akhirnya kan, jangankan anak-anak, kita orang dewasa pun kadang-kadang terbuai dan terlenakan perkembangan teknologi. Contohnya nyata kan ada di media sosial ya. Media sosial sendiri pun yang aktif bukan hanya anak-anak ya. Bahkan kalau kita lihat di Facebook sendiri, justru yang dominan adalah orang yang usianya lebih tua. Kalau anak-anak kan lebih kepada IG, TikTok. Jadi ranah media sosialnya berbeda antara anak dan orang tua. Nah, kalau jadi Facebook kan justru kita sering melihat bagaimana umpatan-umpatan di orang tua, selfie, buka aurat, ataupun hal-hal yang lainnya yang justru ya kita sendiri pun selaku harusnya memberikan keteladanan kepada anak kan, dan melatih mereka untuk berpikir, menalar apa yang mereka lakukan. Ya kita pun sering lalai terhadap hal tersebut. Sekarang pertanyaan selanjutnya kan, kira-kira apakah sebaiknya teknologi itu kita tinggalkan atau bagaimana yang sebaiknya? Teknologi tidak bisa kita hindari, mau dari sisi manapun, mau tidak mau, suka atau tidak suka, semua hal yang kita lakukan, terlebih di masa pandemi saat ini, tidak lepas daripada yang namanya teknologi. Tinggal bagaimana cara kita menggunakan teknologi tersebut. Kalau terkait dengan anak-anak, apakah memang sebaiknya kita simpan dulu teknologi itu, biarkan dia fokus belajar? Di sini kita perlu kita bahas dulu. Belajar itu apakah memang terbatas pada bangku, meja, ruang kelas, atau justru lebih luas daripada itu? Kita berpendapat yang namanya belajar itu tidak hanya sebatas pada ruang kelas ya. Bahwa yang namanya pembelajaran itu adalah semua hal yang kita lalui, mulai dari kita bangun tidur sampai kita besok hari lagi, itu semuanya adalah belajar, learning experience. Semua manusia itu tumbuh dan berkembang, belajar dari semua pengalaman yang telah kita lalui, termasuk bagaimana menggunakan teknologi. Kalau di anak-anak, maka pilihannya di kita. Mau menjadikan teknologi itu seperti bom waktu yang kita tahan dulu, nanti semakin lama semakin membesar, sampai nanti puncaknya ketika dia tidak tahan lagi, akhirnya pecah kemana-mana. Atau teknologi itu kita bimbing laksana, kita membimbing anak dulu bagaimana dia naik sepeda, tidak langsung kita lepas ya. Gambarannya kan seperti ini. Dulu ketika kita belajar naik sepeda atau kita mengajari anak naik sepeda, tidak langsung kita berikan sepeda, langsung kita arahkan ke jalan raya. Kita bimbing dulu dia kadang-kadang ke halaman sekolah atau ke tanah yang lebih lapang. Dan sepedanya pun pada masa itu dikasih roda tambahan, roda bantu di kanan dan di kiri, agar si anak tidak langsung terjatuh. Karena di masa tahapan pertama, si anak itu belajar bagaimana dulu mengayuh sepeda, bukan bagaimana menjaga keseimbangan. Proses belajarnya mirip seperti itu. Bagaimana kita mengawal anak dalam menggunakan teknologi. Kebablasannya kita saat ini kan justru ya mirip kayak kita menyerahkan kendaraan tanpa pernah mengajari bagaimana mereka menggunakan kendaraan, langsung kita lepaskan di jalan raya. Kira-kira logikanya seperti ini. Kalau seandainya kita yang dicontohkan ya, umpama kita tidak bisa mengendarai mobil, habis itu kita dikasih mobil, dan ketika dikasih mobil kita langsung ditaruh di jalan tol. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah kita bisa menyetirnya dengan baik? Apakah kita bisa tahu bagaimana tata cara aturannya mengendaraan mobil? Ya kan, tentu tidak. Tidak langsung serta-merta orang bisa tahu dan bisa terampil menggunakan atau mengendarai bagaimana menjalankan sebuah mobil. Jadi teknologi mirip seperti itu. Ya, si anak tidak langsung kita lepaskan, kita kasih handphone,
habis itu kita ya sudah selesai, biarkan dia bijaksana menggunakan. Tidak ya. Yang namanya teknologi mirip seperti kita mendidik anak tadi dalam mengendarai kendaraan. Kita bimbing dulu, kita tuntun dulu, nanti selesai dia sudah bisa mengayuh ya. Selesai dia sudah bisa mengayuh, kita lepas rodanya satu persatu, yang roda bantu tadi, di situ mulai latihan kita pegang ya, latihan keseimbangan. Ketika si anak sudah mulai bisa latihan keseimbangan, di situ sudah mulai kita bisa lepaskan secara perlahan, meskipun pandangan kita masih tidak bisa lepas, khawatir sewaktu-waktu si anak terjatuh. Demikian halnya dengan teknologi. Bagaimana caranya nanti agar si anak bisa mumpuni menggunakan teknologi dan dia tahu mana yang baik dan mana yang buruk? Maka sering-seringlah bertanya apa yang mereka lakukan dengan teknologi tersebut. Sering-sering juga bertanya apakah yang mereka lakukan itu baik ataupun buruk. Kita ajak merenung, kita ajak mereka berpikir, berlogika ya. Kira-kira kalau seandainya kondisinya seperti ini, apakah akan terjadi seperti ini? Demikian. Stop. Terakhir dari saya, pilihannya ada di kita masing-masing. Mau memilih menjadikan teknologi itu sebagai bom waktu, nanti suatu waktu si anak akan meledak ya, dan dia kebablasan dalam menggunakan, tidak tahu cara menjaga dan bijaksana dalam menggunakan, atau kita mau membersamai mereka dalam menggunakan teknologi tersebut. Tinggal pilihannya ada di kita semua masing-masing. Teknologi bukanlah sesuatu yang menakutkan. Teknologi bukanlah sesuatu yang mengerikan yang harus kita hindari. Teknologi adalah buah dari pikiran orang-orang terdahulu yang akhirnya bisa memberikan kemudahan bagi kita di masa sekarang. Tinggal kita bagaimana cara kita menggunakan dan bagaimana cara kita membimbing menggunakan teknologi tersebut. Pilihannya ada di diri kita masing-masing. Apakah kita mau nanti menahan teknologi itu sampai dia meledak dan anak-anak kita kebablasan dalam menggunakannya, atau kita dampingi mereka, pahamkan mereka, ajak mereka berkomunikasi sehingga mereka memahami dengan baik mana yang maslahat, mana yang mudarat, mana yang bermanfaat, mana yang sia-sia, sehingga nanti ketika teknologi itu terus berkembang, mereka sudah tahu bagaimana dan bijaksana menggunakan teknologi tersebut. Wallahu a'lam bishawab.